Apa khabar? EV compact SUV yang mudah sekali, modern dan minimalis. Inilah dia, Volvo EX30. Dengan harga yang paling affordable sekali, you dah boleh dapat Volvo punya kereta. Ya, inilah dia, Volvo EX30. Dengan exterior design yang sangat mudah, handsome, you jalan sampai mana, memang mereka punya mata tengok dekat you saja. Ya, ini kereta memang boleh bagi you. Dan dengan sangat enjoyable punya driving experience, fun to drive, dia juga boleh bagi you. Dan power sekali, 0 to 100 hanya 3.6 saat saja. Ini kereta bagi I rasa you memang tak payah fikir banyak saja. Dia ada handsome looking, you masuk je kereta, masuk gear, jalan saja. Lain barang, you semua tak payah fikir. You tak payah fikir, I kena start kereta, aircon mana adjust, wiper mana buka, semua dia auto. Okay, turun kereta sama juga, you just keluar kereta, jalan jauh saja, dia dah lock untuk you. Ini betul-betul kena biasa. Okay, so kita tengok dari luar, handsome ke tak handsome ini kereta. Tengok dia punya lining, sangat, dia nampak ada wide body punya, macam sangat kuat, muscle. Sini, tengok dia punya panel, sangat besar. Dan bonnet, ini bonnet, dia juga wide punya. Biasa dekat sampai dalam sini saja. Tengok, ini dia lagi keluar. So, dia bagi dia nampak lebih muscle, lebih kuat. Although dia satu compact SUV. Dan bawah, ya, paling handsome sekali adalah ini, Thor Hammers punya DRL. Dari jauh, you sudah boleh nampak dia. Ini adalah Volvo. That's why you jalan sampai mana, mereka memang tengok dekat kereta you saja. Nah, sangat handsome-nya DRL dan dia dengan matrix LED punya function. Lampu besar, lampu depan juga dekat dalam sini dan signal light, ya, juga dengan Thor Hammer. Sangat cantik. Side you boleh jumpa ada Volvo punya nama dan kita turun ke bawah, you boleh nampak dia tak ada DRL yang bersampung dekat depan, tapi dia ada satu lining ini. Tengok dia tarik ke bawah dan sampai ke kiri, okey, yang bersambung. Ini memang cantik. Dan dekat sebelah sini you boleh jumpa ada satu lubang. Ini adalah ventilation vent untuk better aerodynamic. Dia bukan fake punya, memang ada. Dan bawah kita tengok, ya, dia dengan anti scratch plastik dan ada body kit punya macam design, memang nice dan cantik. Of course, tengah ini dengan Volvo punya logo. Tengok logo, dia juga ada safety belt. Nice ke tak nice? Atas, you boleh jumpa dia ada kamera. Yes, dia dengan ADAS system. Dan side, you kunci dekat you jalan dekat kereta, dia unlock untuk you. Untuk you senang masuk kereta. Lagi, dia datang dengan NFC card atau digital key. So, you punya kunci, actually you payah bawa. You boleh guna phone untuk unlock kereta dekat sini. Nice ke tak nice function ni? Dan you boleh control, manage you punya kereta dalam apps Volvo. Nice man. Flash door handle dia tak ada, dia masih conventional punya. I rasa ini bagus, biasa untuk kita, ya. Dan side, ya, dia memang tak sangat besar, ya. Tinggi dia lebih kurang 1550 mm saja. Panjang dengan 4200 mm plus. Lebar dengan 1838.000 mm. I masuk saya punya parking pouch, compare dengan bini punya Myvi, wah, dua size memang macam sama saja. Okay, tapi ini rasa dia lebih muscle, okay, kuat sikit. Panjang, lebar, tinggi, macam lebih kurang. Wheelbase dengan 2650 mm. So, dengan kecil punya wheelbase, dekat city drive, you memang enjoy. Dia kecil, senang parking. Dan kalau you dengan kereta kecil, you masih headache dengan parking, tak payah risau. Dia ada parking pilot assist. So, tengok dari side, you boleh jumpa dia punya lining memang cantik. Sini tarik, okey, satu lining ke belakang. Dan kereta punya color dengan dua color, atas dengan hitam. Dan dekat cermin sini, tengok ini line, dia tarik ke atas.
atas lagi tarik ke bawah, dia nampak lebih sporty. Ya, dan dekat C-pillar sini, tengok dia tarik ke belakang, sambung dengan ini spoiler. Dan sini lagi ada EX30 punya badge. Wah, ini memang nice looking. Dan bawah punya lining pun sangat terang. Okey, bawah dengan anti-scratch plastik. Mari kita tengok belakang dia. Ya, handsome ke tak handsome? Handsome kan? Saya rasa sangat handsome lah. Atau apa yang punya fikiran? Kasih komen dekat bawah. Tengok lampu dia dengan berpisah punya design dan dengan ada banyak strip punya. Okey, dan you jalan dekat kereta punya jam, dia ada animation punya. Sangat nice memang. Dan tengok lampu bawah sini dengan C-shape, signal light dekat dalam. Dekat lampu sini boleh jumpa Volvo punya nama dekat side dan dengan warna merah. Dan ini lampu, tengok main sama punya elemen. Ya, dia satu ring bersambung ke kanan. Okey, tapi dia tak ada lampu. Saya rasa ini macam lebih nice. Tengah Volvo punya nama, atas ada spoiler, rear wiper juga ada. Dan bawah sini sebelah kiri ada EX30 punya badge. Bawah sikit ya, anti scratch bumper. Dan sini dia punya diffuser punya design dekat sangat dalam. Ya, okey. Mari kita buka boot belakang. Boot belakang, button dekat tengah sini, you jumpa ini L. Okey, atas sini tekan button ni. Ada power boot. So buka first thing, tengok dekat papan sini. Ya, dia ada ini more plastik dengan gambar dan tunjuk dimension. Belakang ini you boleh simpan apa size punya barang. Macam ada stroller, luggage, golf bags. Ya, tengok gambar ini, you dah tahu. Okey, you nak beli punya Amari, muat ke tak muat kereta ni? Nice ke tak nice? Senang untuk you pergi IKEA. Dia ada cover ini. Lepas buka, dalam you dapat 318 liter punya boot size. Bukan itu saja. Bawah ini papan, dia dengan 2 layer. Jika you nak lebih besar, you boleh naik dan turun ke bawah sikit. So you dapat lebih dalam punya ruang untuk simpan barang-barang. Hook dekat kereta juga ada untuk you beli jaring untuk pegang barang-barang di belakang. Dan tapau punya barang, you juga tak payah risau. Dekat side sini, okey, dia ada hook untuk you gantung. Nice. Sebelah kanan, kiri juga ada. Dan dekat sebelah kiri ada ini 12-volt socket. Nice. Dan ini papan, you boleh simpan dekat bawah. So, you nak bawa tinggi sikit punya barang, tak payah risau. Ini papan boleh simpan dekat bawah. Nice. So, kalau dekat belakang, you tak cukup ruang, tak payah risau. Buka bonnet depan, sini ada satu cover. You boleh letak sikit barang. Mungkin you punya 3-pin plug charger yang boleh simpan sini. Dan apa yang menarik dekat cover sini, tengok ada ini design grafik. Okey, ada satu EX30 dekat sini. Lagi ada ini mousse, panggil mousse. Sangat cantik. Memang simple saja. Okey, so apa yang you kena maintenance, brake oil dan juga wiper air. Itu saja, tak ada lain-lain barang. Simple kan EV kereta? Rim size dengan 19 inci dan 2 tone. Dia ini actually adalah plastic cover. Okay, that's why you tak jumpa nut-nut dekat sini. First thing, dengan design. Second thing, untuk better aerodynamic. Lagi, dia pair dengan Goodyear Efficient Grip Performance SUV punya tayar. Ini tayar, I rasa boleh tahan lah dekat kereta ni. Suspension, depan dengan McPherson dan belakang dengan Multilink. EV, of course, paling penting apa? Charging. Battery size dia dengan 69 kWh dengan NMC punya battery. Battery dia placement dekat bawah sini. Okay. DC fast charge 10% hingga 80% hanya 28 minit sahaja dan support 175 kWh punya DC fast charge. AC charging support 11 kW, so charge lebih kurang 8 jam dah dapat full charge. Dan paling penting sekali, range dia. Untuk twin motor performance ini, jika dengan single motor, dia dapat range dengan 476 km. Untuk sebelah saya ni, twin motor performance. Range dia dengan WLTP standard boleh jalan 450 km. So, tengok you nak range yang lebih banyak atau yang lebih power. Ya, masuk ke depan Volvo EX30. Naik kereta saja, semua barang dah ready. You tak ada push start button atau handbrake, e-brake pun tak ada. Okey, naik kereta saja.
you terus boleh jalan. Dekat sini, okay, let's go. Volvo tak design ini kereta dengan minimalis. Tengok dashboard sangat clean dan simple. Even though you punya meter, instrument panel, dah hilang. Ya, semua dekat center screen ini. So, kita tengok dashboard design dulu. Depan, ya, ini paling best sekali dengan Harman Kardon speakers. You dapat satu soundbar dekat depan saja. Kenapa? Kerana environmental friendly. So, itu wiring semua dekat depan saja. Tak payah pergi pintu depan, belakang, tak payah. Dekat depan saja. Dan kenapa letak dekat depan? Kerana ini Harman Kardon punya speaker, dia akan dekat windscreen sini reflect ke belakang. So, you dapat macam selebriti nyanyi lagu dekat depan. Nice ke tak nice? Dia cakap. First, environmental friendly. Second, you dapat speaker experience yang different. Nice ke tak nice? Steering dengan 3 spoke, design yang nampak kecil, sangat cute dan nice, sangat senang pegang, dan dia dengan 4 segi punya design, bukan bulat punya. So, you cornering semua sangat bagus dan responsif. Ya, lagi sebelah kanan sini adalah masuk gear, R&D dan P dekat tepi. Okey, sebelah kiri untuk you signal dan juga lampu besar, okey, dan wiper dekat side sini. Ini untuk kelajuan dia. Dan semasa you pusing dia punya kelajuan, you boleh jumpa sini ada indicator. Ini sangat bagus. So, datang tengah. Ya, ini yang paling mainnya barang. Ini macam you beli satu Android tablet dekat kereta. Atau I perlu cakap, you beli satu Android tablet dan you dapat kereta. Nice kan? Nice. So, ini dia powered by Google. So, dalam dah built-in ini Google Map. Dan dia ada wireless Apple CarPlay. So, dengan ini Google Map, dia punya integration memang sangat nice. Screen ini dia ada 3 part. First part ini kira you punya instrument panel, dia dah letak dekat atas sini. Tengah ini adalah you punya multimedia punya setting atau banyak control punya function dekat sini. Dan bawah section sini adalah quick button. So, ada macam shortcut key, menu button, volume button, aircon button, dan kereta punya quick control. Ya, satu button saja dekat bawah. Dan sini lagi ada Google Assistant. So, you boleh macam cakap, navigate me to KLCC. I'm offline, so I can't do that. In the meantime, you can get directions, make calls, and play radio. Ada 360 camera yang sangat clear. Ya, boleh 3D dan sangat smooth. So, tengah ini dia dengan Google punya sistem. Ya, map dia memang sangat bagus. Okay, let's say I nak pergi KLIA. I search je KLIA. So, dan you pilih terminal KLIA arrival. Dan dekat Google Maps sini, you boleh jumpa dia dah kira. Okay, you perlu 39 minit sampai situ. Bila sampai dan sampai situ, you masih ada balance berapa persen dekat situ. Lagi ada 43%. So, you tak payah charging. So, let's say I bagi dia jauh sikit. I nak pergi Penang. You search saja Penang. Dan tengok, dia akan advise you. You perlu charge 3 kali. So, sampai first stop, you perlu charge dekat Petaling Jaya dengan 28%, 26 minit charge. Dan lagi you jalan sampai ini, Kampung Kepayang. Okay, you masih ada 33% dan 10 minit charge. Lepas tu, you boleh terus sampai Penang. Tapi, dengan 10% punya bateri. Sampai Penang, you masih lagi kena charge. So, dia semua dah plan untuk you dekat route sini. So, sangat convenience. Dan apa yang confidence dengan kereta ni adalah dia punya range. So, macam sekarang, 54% tunjuk 209 km. Ya, you tak akan rasa, oi, macam dia drop sangat cepat atau apa macam. Dia bagi you sangat firmnya range. Ini apa yang I experience dekat Volvo EX30. So, dekat screen ini memang control semua punya barang. Macam side mirror, you perlu pergi dalam dan tekan mirror. Lepas tu, dekat sini, you select left. Okay, dekat steering wheel sini, tekan untuk control. You nak control kanan punya. Okay, ya, tekan steering sini, adjust. Lagi, exterior light, you punya lampu memang auto saja atau you boleh manual dekat dalam sini untuk adjust.
Wiper juga auto. Lagi ambient light. Ya, ada dekat sebelah sini, bawah sini, side pocket sini. Yap. So dia bukan bagi you pilih color. Dia bagi you pilih macam Northern Light, Nordic Twin Light, Midsummer, Archipelago, Forest Buff atau off. Ya. So ini pilihan untuk you sahaja. Dekat sini ada ini glove box. Ya, dekat sebelah side tak ada, tapi dekat bawah sini, dan button juga dekat screen ini. Ini glove box, I suka luang cukup besar, just that dia tak ada satu hub button. So you nak buka ini dengan emergency ke ada apa, ya, kena touch screen. Dan dia boleh set password. So dia macam satu peti simpanan selamat. Dia boleh set password, okey. Dan barang-barang sendirian ya simpan dalam sini. Jangan bagi bini tahu. Okey, kasih set password. Bawah ada satu wireless charging pad dan dua phone holder. So you punya handphone, you just slot in dekat sini saja. Okey. Dan sini ada luang yang sangat besar. Dia dengan dua pintu ni, so you boleh letak you punya tissue box dekat sini untuk senang ambil. Ya. So simpan dekat sini, dan dia boleh buka dengan dua pintu dan ada luang kecil untuk simpan barang. Bukan itu saja, actually ini design dia bagi you lebih luas punya tempat. So macam bagi perempuan ada handbag, ini tempat memang nice. So handbag you tak payah letak dekat side sini. Letak side sini you takut ada pencuri pecah cermin nak ambil. You letak dekat center console sini. Ini memang sweet. Okay. So kalau you beli minuman, you juga tak payah risau. Dia juga datang dengan cup holder yang sliding. Tengok. So you nak satu cup holder dan satu ruang simpan barang, okey, boleh. Atau you ada bawa awik, dua orang nak cup holder, kasih tolak keluar saja. So you dapat dua cup holder. Atau ini juga you punya drawer yang hidden dekat sini. Nice ke tak nice? Siapa yang kata ini kereta dah dengan sangat simple punya design, semua dengan recycle punya material. Ini you jumpa punya actually dia adalah jeans recycle nya. Okey, dan door panel sini memang saja ini door handle saja. Button lain untuk tingkap atau apa memang tak ada. Semua dekat tengah sini. Bukan itu saja, button dari 4 sekarang hanya 2 saja. So dengan biasa punya condition dia untuk buka depan. So nak buka belakang you perlu tekan rear, dan sekarang buka belakang punya cermin. Ini nice atau ke tak nice? I rasa masih okey lah bagi I. Dan center lock juga dekat sini. That's why you dapat pintu yang sangat clean, pocket yang besar, handrest ya, juga dengan recycle material. Punya wrapping, dia punya feeling memang bagus, dekat dengan leather. Dan lagi adalah kerusi ini. Kerusi ini first thing you boleh jumpa Sweden punya bendera dekat side sini. Ya, semua juga dengan material yang recycle, tengah macam curtain punya material. Untuk driver side, kalau I tak silap, dia dengan 12-way position punya adjustment. So, dan dia punya adjustment sangat nice. Dia dengan satu 4 segi punya knob saja. So, you nak sandar sikit, okay, you just twist ke belakang. So, dia sandar ke belakang. So, you nak sandar ke depan, twist ke depan saja. Dan you nak ke depan, you tolak ke depan saja. Belakang, tolak belakang. Naik tinggi, okay, adjust naik atau turun. Dan tengah dia ada satu button, okay. So you tekan, you akan jumpa sini. You nak adjust ini depan lumbar punya adjustment, okay, atau lumbar adjustment dekat belakang sini punya, okay. Ya, so you tekan saja dekat screen sini akan tunjuk, okay, apa you yang nak adjust. Passenger side dengan power seat juga, just that dia hanya 8-way adjustment saja. Dan ini door handle memang nice dengan stainless steel punya feeling, sangat solid. Buka pintu pun nice. Okey, ini door handle. Yep. Ini kereta memang compact. So duduk depan dengan saya punya position. Ya, headroom masih ada satu tumbuk atas dengan panoramic punya grass roof. Luang depan tinggal 2 jari sahaja. Dan you boleh jumpa saya punya kaki sangat tinggi. Kenapa? Kerana bateri dekat bawah. That's why dia punya lantai tinggi sikit. Dia dah sacrifice dia punya duduk support kurang sikit.
Ya, duduk belakang saya 170 cm masih okey. Tapi kerusi I rasa sikit strict. Sekejap. Belakang memang tak ada aircon vent, semua dari depan saja. Tengah handrest tak ada. Ya, compact size punya kereta. Okey, okey. Tengah sini ada dua button untuk you buka tingkap. Okey. Ya, dekat side sini memang tak ada button-button. Hanya armrest dan door handle saja. Speaker juga tak ada. So poket ini juga besar sikit. Dekat sini ada hook. Atas sini juga ada untuk you hang you punya baju. Yap. Dan lagi ada apa? Ya, dekat tengah sini. Ini ada satu storage box. So Volvo design ini untuk you nak buang sampah-sampah punya barang, ya boleh buang dekat sini, dan you nak ambil keluar untuk buang dekat tong sampah atau nak cuci pun senang. Dan ini storage box lagi dengan ini design. Ya, sini ada ini mousse. Ya, ini pokok-pokok. Nice ke tak nice dengan storage box ini. So beli kereta ni first thing, ini you punya anak dah curi. Ya, untuk simpan dia punya main-mainan. Oh ya, lagi ada satu storage space dekat tepi sini. So anak-anak punya Lego ya, tepi sini juga boleh simpan. Ya, driving Volvo EX30 Pink Motor Performance ni. Ini kereta memang clean, sangat simple, tak ada banyak barang. Naik kereta saja, masuk gear, terus boleh jalan. Push start button pun tak payah tekan. Instrument panel tak ada, you fokus dekat driving saja. Dan ini kereta sangat powerful, 0 to 100 hanya 3.6 saat saja. Tapi ada masalah tentang tak ada instrument panel dekat kereta ni kerana dia terlalu laju. So you tekan pedal terlalu kuat, sekejap oi dah 100 lebih. That's why kereta ni dalam dia ada satu function panggil speed limiter. So you boleh set itu speed maximum 110 km/h saja. Then you tak payah risau, you tersilap tekan minyak terlalu kuat dan kena AES atau kena polis tangkap gambar. Nice ke tak nice function ini? Okay. Dan ini kereta dia kecil, compact size, dia punya handling wow, memang cun dan sedap. Tengok cornering dengan speed ya cukup tinggi lah, tak payah slow. Boleh nice dia masuk itu corner. You pun sangat firm dia punya handling saja. Depan dia dengan torsion bin, belakang dengan multi-link punya suspension, dan dengan rim size 19 inci. Dia punya tuning Volvo memang buat sangat bagus. Dan ini kereta dia tak ada mode selection untuk you. You hanya masuk gear ke D, jalan kereta saja. Dia just ada satu function, one pedal function untuk recharge kereta. So biasa dekat EV ada function inilah. Dia pun tak ada setting untuk you you nak regeneration yang lebih kuat atau rendah. Hanya satu setting saja, on or off. Dekat Volvo, safety always the priority. Bukan Volvo sajalah, actually semua kereta always safety first. Ini kereta dia datang dengan ADAS system macam blind spot monitoring dekat side mirror, driver monitoring system. Jika you nak tidur, dia akan alert you, atau you tengok luar terlalu lama atau tengok handphone, dia juga akan alert you dekat depan sini. AEB, rear cross traffic alert, dan juga ACC punya function dengan pilot assist. Mari kita test out dia punya ACC dan pilot assist. So dekat steering sini sebelah kiri dia ada ini steering punya button. You tekan, you akan tengok dekat skrin sini PND, dia akan jadi 1 meter atau yang ada steeringnya. Jika dengan meternya masuk itu hanya ACC saja. Kalau dia adalah icon steering, maksudnya dia ada steering assist. Okay, dan you dekat gears tu, you lagi masuk ke D, you akan jumpa
dekat skrin sini dia dah jadi hijau. D dengan hijau dan bawah ada steering. Ya, sekarang dia dah dengan steering assist. So sekarang condition driving, ya, depan ada sikit lambat. I set punya speed dengan 81 dan dia ikut. Okay, nice. Dan sekarang slow down. Depan punya kereta slow sampai 45. Ya, dia pun sangat smooth saja. Dan I pun sangat surprise. I pernah try, okay, dekat satu jalan. Saya punya speed dekat 80 dan depan traffic light. Depan punya kereta dia adalah stationary punya. So dengan kereta yang berhenti dan I punya speed dengan 80, dia boleh capture dia dan sampai ke depan, sampai dekat itu kereta, dia juga boleh slow down dengan sangat smooth. Ini yang I surprise punya dengan dia punya ACC. So of course ini pilot assist, dia ada tolong setiakan steering, tapi kita punya tangan masih perlu dekat steering wheel. Jangan lepas, dia bukan autopilot lah. Dia pilot assist saja. Steering sebelah kiri sini ada satu plus dan minus, itu untuk you tambah speed atau kurangkan speed. Ya. Jika ikut jarak, you perlu masuk ke screen sini dan pergi setting, lagi driving, dan sini you akan jumpa time interval to vehicle ahead. So dia ada 3 selection, short, medium dan long. So short maksudnya ikut dengan jarak dekat, medium jauh sikit, long lebih jauh. Dan main signal ini, jika you aras ke kiri, itu signal bunyi akan dari kiri. Jika you signal kanan, ya signal dari kanan sini. Ini sangat special lah dekat kereta ni. Small minor thing. Lagi apa yang lebih menarik dekat dalam kereta ni adalah Harman Kardon ini soundbar system di depan windscreen bawah sini. So you buka music, bass pun padu. Lagi dia punya bunyi, dia akan reflect ini windscreen, ya, reflect ke belakang. So you dengar music macam dengar concert, ya, macam artis nyanyi lagu di depan you saja. Nice ke tak nice? Memang cun. So tengah screen ini dia datang dengan ini built-in Google Map dan ini tablet. So dalam dia punya Google Map, you boleh terus search you nak pergi punya tempat dan dia akan estimate semasa you sampai destination, you punya balance battery masih ada balance berapa. Sangat nice lah. So you tak payah risau battery tak cukup, nanti tak boleh sampai apa macam. Ini sangat nice lah dengan di Google punya integration. So yang ini Volvo EX30 Twin Motor Performance, dia dengan driving range 450. Jika dengan single motor punya, you dapat yang lebih jauh dengan 476 km. So depends on you nak lebih aggressive punya driving experience atau you nak driving range yang lebih jauh. Boleh dekat sini buat itu pilihan. Dan saya rasa ini kereta memang sesuai untuk young man, young ladies atau perempuan pakai. Memang cukup lah. Dia tak sangat besar, okay? Dia memang compact saja. Dan dia punya smart storage, compartment, saya rasa sangat praktikal untuk perempuan. Especially ada handbag, boleh letak dekat center console sini. Dan ini drawer boleh disimpannya, okay? Just simple saja dengan Volvo EX30 ni. So nice ke tak nice? Volvo EX30 Twin Motor Performance ini, harga dia dengan RM228,888 dan single motor harga dengan RM208,888. Ini kereta memang bagi orang rasa you sangat mudah. Young man, single lady, not single lady, okay, mungkin you punya anak perempuan, okay, atau you yang satu profesionis yang perempuan, ya, ini kereta memang sesuai untuk you. Memang design untuk you tak nak fikir banyak, okay, dan you drive dekat city saja dan dengan speaker yang sangat bagus, sangat nice, sangat enjoy me drive dan you tak payah setting banyak-banyak. You just naik kereta, masuk gear, jalan saja dan you sampai destination. Maintenance semua you juga tak payah risau banyak.
So nice ke tak nice Volvo EX30 ini? Kasih komen dekat bawah. Dan belum follow saya punya kawan, boleh subscribe saya punya channel dan boleh follow saya dekat Instagram atau Facebook dan TikTok. Ya, kita jumpa video seterusnya.